cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Festival Santri Virtual dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Bandung Barat saat ini telah memasuki babak 10 besar atau babak semifinal. Ayo dukung terus peserta jagoan Anda dengan cara follow, like, dan juga komentar seperti di bawah ini di akun Instagram Asep Dedi dan di channel YouTube DPC PKB Kabupaten Bandung Barat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya peserta jagoan Anda menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'iyatan nahdlatil ulama ala tariqati madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa amara bil jamaah wa amara bistiqamatil ibadah wa naha anil firqah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mudah-mudahan Allah muliakan. Beli burayot di Kampung Sukamandi, beli semprong di Jalan Simpang 5. Pemirsa yang lihat dakwah saya dengan senang hati, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, insya Allah saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai judul pidato Bukti Cinta Tanah Airnya Seorang Santri dengan tema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Hadirin, dalam merebut kemerdekaan, ternyata ada beberapa pahlawan yang hanya kita kenal sebagai pahlawan nasional saja, tapi ternyata seorang tokoh agama dan ulama. Ada Pangeran Diponegoro, beliau kiai ternama di tanah kelahirannya yaitu Tegarrejo. Ada Jenderal Sudirman yang tak henti-hentinya menyemangati anak buahnya dengan perkataan Aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dalam pidatonya, beliau mengidolakan ayat-ayat tentang jihad seperti surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'arun. Dan ketika berperang, beliau dengan lantang berkata Allahu Akbar. Yang semua itu untuk membakar semangat orang yang ketika mati akan menjadi syuhada dan ketika hidup akan merdeka. Ada tuanku Imam Bonjol, beliau ulama Minangkabau kelahiran Bonjol, Sumatera Barat. Beliau putra ulama ternama asal Sungai Rimbang, yaitu Khatib Bayanuddin. Ada Fatahillah, sang pencetus Jayakarta atau Jakarta. Beliau menantu Sunan Gunung Jati, seorang menantu Wali Songo. Tentu luas ilmu agamanya, mulia akhlaknya, tidak diragukan lagi perihal ibadahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika dulu para ulama merebut kemerdekaan, maka kita para santri mengisi kemerdekaan dengan menanamkan jiwa cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin, lantas apa indikator cinta tanah airnya seorang santri? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk di dalam surat At-Taubah ayat 5. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka ketika seorang santri berusaha dalam bekerja, perih dalam kebaikan, letih dalam perjuangan, niscaya akan mencapai kebahagiaan di masa depan. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang santri malas, tidak mau berkreasi dan berinovasi, niscaya waktu yang akan hilang tanpa pamitan, dan indahnya masa depan hanya sebatas lamunan. Ingatlah, agama dan bangsa tidak menginginkan santrinya duduk manis di atas kemalasan. Agama dan bangsa tidak menginginkan santrinya doyan ngopi tapi tak suka ngaji. Agama dan bangsa tidak menginginkan santrinya ninggalin kewajibannya kayak ninggalin mainannya. Agama dan bangsa tidak menginginkan santrinya seperti Majnun yang dibunuh oleh cintanya kepada wanita, seperti Korun yang dibunuh oleh cintanya kepada harta benda, seperti Fir'aun yang dibunuh oleh cintanya kepada tahta.
tapi agama dan bangsa menginginkan santrinya yang haus ilmu dan berakhlak Qur'ani, yang ketika menjadi pejabat tak akan korupsi dalam jabatannya, ketika menjadi pengusaha tak akan curang dalam usahanya, begitupun ketika menjadi ahli ilmu tak akan menjual ilmunya tapi hanya karena Allah semata. Dan agama dan bangsa menginginkan santrinya yang mengimplementasikan perkataan Dr. Sulaiman Al-Asqari di dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Beliau mengatakan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan bakat dan skill masing-masing. Santri yang berbakat ilmu IT, kembangkan ilmunya. Santri yang jago sains, tingkatkan skillnya. Santri yang hebat ilmu agama, tekuni ilmunya. Dan ilmu apapun itu, kembangkan untuk kemajuan agama dan bangsa, sehingga akan mampu menjadi santri yang kompeten dalam bidangnya. Dan insya Allah agama dan bangsa akan jaya, sebab dulu Islam pernah berjaya di tangan ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Al-Batagorius dalam bidang astronomi, Ibnu Sina, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dan Ibnu Rusdi dalam bidang kedokteran. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Mengapa demikian? Baginda Rasul menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, urutan hadis 175. An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, ketika kembali dari bepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, dan melihat dinding-dinding Madinah, audo'ana kotahu, maka beliau mempercepat laju untanya. Wa in kana 'ala dabatin, dan apabila beliau di atas kendaraan, harrokaha, maka beliau menggerakkannya, min hubbiha, karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Maka jadilah seorang santri yang tidak hanya hebat dalam mengaji, tapi juga cinta NKRI. Jadilah seorang santri yang tidak hanya jago melantunkan azan, tapi juga pelopor persatuan di tengah keberagaman, bukan menjadikan perbedaan awal dari permusuhan. Jadilah seorang santri yang tidak hanya mahir ilmu alat, tapi hati-hati dalam berbuat. Jadilah seorang santri yang tidak hanya indah melantunkan Al-Quran, tapi juga menjunjung perdamaian, bukan kegaduhan. Jadilah seorang santri yang tidak hanya cinta sholawatan, tapi juga menjunjung tinggi semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Baju jubah, celana cutbray, yaudah, goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.